星点点。Hello guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang alias Stellar Transformation part ketiga ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita udah masuk ke dalam season 2. Jadi buat teman-teman nih yang belum sempat nyimak pembahasan bagian-bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Mendengar dari tetua Feng kalau dia tidak bisa merasakan aura Kinyu, jelas membuat Kaisar Kinde benar-benar merasa terpukul, bahkan beranggapan putranya telah tewas. Oleh sebab itu, dia meminta tetua Feng untuk segera meratakan seluruh wilayah negara Zhou. Namun di tengah-tengah rasa frustasinya, Kinyu tiba-tiba saja muncul dari dalam kolam sambil membawa tombak penakluk dunia. Sehingga tetua Feng segera meminta Kaisar untuk membawa Kinyu meninggalkan tempat ini. Pasca kejadian sebelumnya, Kaisar Kinde lantas memerintahkan pasukan harimau untuk melakukan serangan secara penuh. Bahkan hanya dalam waktu 1 malam, mereka berhasil memusnahkan pasukan keluarga Xiang dan menduduki istana kerajaan Zhou. Meskipun sudah kalah dan Kinde telah menguasai seluruh wilayah kerajaannya, Xiang Guang tetaplah tidak mau menyerah, apalagi tunduk di hadapan musuhnya, sehingga dia secara nekat meminum cairan racun untuk mengakhiri hidupnya daripada menjadi budak Kinde. Beberapa saat kemudian, ketika Kaisar Kinde dan para petinggi terlihat melakukan pesta untuk merayakan kemenangan, serta beranggapan Kinyu memiliki jasa besar atas keberhasilan perang, bahkan harus memasukkannya ke dalam daftar rencana masa depan kerajaan, Kinyu terlihat memasuki ruangan, sehingga membuat kedua kakaknya merasa sangat senang, dan bahkan mengajaknya bersama-sama membantu sang ayah menangani urusan kerajaan. Tapi sayangnya, Kinyu menolaknya dengan alasan dia akan segera meninggalkan benua Qianlong untuk sementara waktu, serta menjelajahi dunia kultivasi untuk mengejar impiannya. Di saat kedua kakaknya beranggapan ayah mereka tidak akan mengizinkan Kinyu meninggalkan istana kerajaan, Kinde justru teringat dengan semua masa lalu Kinyu, di mana saat mengetahui Kinyu memiliki kelainan titik pusat energi, dia hanya berharap Kinyu bisa tumbuh dengan aman, sehingga membiarkannya tumbuh kesepian di Gunung Yunwo, dengan harapan untuk melindunginya dari semua masalah keluarga Qin. Namun ternyata, semua keputusannya itu hanyalah keegoisannya. Dia selama ini tidak pernah mengetahui apapun keinginan Kinyu, tidak pernah menilai semua usaha Kinyu selama ini. Oleh sebab itu, setelah menyadari semua kesalahannya, Kinde pada akhirnya mempercayai Kinyu adalah kebanggaan keluarga Qin, serta mengizinkannya mengejar impiannya. 为父，是我们秦家的骄傲了。父。 Singkatnya, sambil memulai perjalanan melewati lautan tanpa batas, Kinyu menyempatkan diri membaca peta lautan dan surat dari tetua Feng, di mana kultivasi secara umum dibagi menjadi 3 jalur, kultivasi dewa, iblis, dan siluman. Kultivasi dewa mengutamakan ketenangan dan tinggal di pulau dewa, sedangkan kultivasi iblis mengandalkan kekuatan dan tinggal di pulau iblis. Kedua jalur dikatakan memiliki reputasi setara, namun jalur iblis selalu menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan, termasuk menelan inti emas dan Nascian Soul Cultivator lain. Hanya saja di wilayah lautan tanpa batas, kekuatan justru dipegang oleh siluman dan tiba-tiba...
Selain wilayah lautan dihuni oleh klan siluman, semakin dalam lautan, maka semakin kuat juga para siluman. Bahkan jika mencapai kedalaman 10.000 meter, kekuatan mereka benar-benar di luar naral. Meskipun di momen ini, Qin Yu ingin membantu Xiaohe menghadapi Sang Tu, namun Xiaohe justru mampu menghabisi musuhnya dengan sangat mudah, bahkan memurnikan inti emas dari tubuh musuhnya. Masalah tidak berhenti sampai di sini saja, di mana 12 pasukan siluman gurita di ranah inti emas terlihat melakukan serangan, sehingga mengharuskan Qin Yu dan Xiaohe mencoba melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, seperti yang sebelumnya dijelaskan Tetua Feng, dikarenakan para siluman jauh lebih kuat di wilayah lautan, hal itu membuat pelarian mereka tidaklah berjalan sempurna dan menghancurkan kapal, sehingga Qin Yu memutuskan untuk mencoba melarikan diri ke dalam lautan. Dalam situasi terpojok, pemimpin siluman gurita yang berada di ranah Nation Soul menunjukkan diri. Dia bernama Sang Mo sekaligus bapak dari Sang Tu. Tujuannya jelas ingin membalaskan dendam kematian putranya. Terlebih lagi, Qin Yu dan Xiaohe telah berani memasuki wilayahnya. Meskipun Qin Yu telah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, serta Sang Tu menyerangnya lebih dulu, namun Sang Mo tidaklah memperdulikannya, serta meminta pasukannya membentuk formasi jaring 12 gerbang. 逃是逃不掉了，那就等神亡！12门天罗地网阵，给我上！ Menyadari sangat sulit melarikan diri, Qin Yu dengan pintar melemparkan inti emas milik Sang Tu, sehingga bisa mengecoh Sang Mo. Dengan begitu, dia dan Xiaohe bisa melarikan diri ke dua arah berbeda. 小黑快走！天罗给我追！ Dalam aksi melarikan diri dengan teknik pelarian meteor, Qin Yu lantas memanfaatkan gunung magma di bawah lautan untuk kembali mengecoh Sang Mo. Dengan begitu, dia bisa sementara waktu terbebas dari pengejaran. Merasa muak gagal menghabisi kultivator yang telah membunuh putranya, Sang Mo lantas memberikan dekrit kepada para bawahannya untuk menghabisi buruan. Siapapun yang berhasil membunuh Qin Yu, maka dia bersedia memberikan senjata spiritual pemanggil petir tingkat atas. Terlebih lagi melihat Qin Yu sebelumnya menggunakan teknik pelarian meteor, Sang Mo menduga dia tidaklah akan bisa pergi jauh, serta pastilah masih berada di wilayah Goa Merah yang dikatakan memiliki luas 8 juta mil. 也要把你揪出来！ Sementara itu, setelah tiba di Gunung Karang dengan kondisi lemas pasca secara paksa menggunakan teknik pelarian meteor, Qin Yu lantas mengandalkan mata air meteor untuk menyembuhkan seluruh cederanya. Tidak berselang lama, kucing oren alias Xiaoxing menunjukkan diri, serta meminta Qin Yu untuk tidak terlalu memaksakan diri, lebih baik meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu, sehingga memiliki peluang untuk meninggalkan tempat ini. Selain itu juga, Xiaoxing meminta Qin Yu untuk tidak terlalu mencemaskan Xiaohe, pasalnya burung tersebut pastilah bisa menjaga diri dengan baik. Mendengarkan hal itu dan tidak bisa bergerak tanpa memahami arah dunia laut, Qin Yu lantas bertanya, apakah Xiaoxing memiliki informasi tentang tempat ini? Tanpa ragu, Xiaoxing menunjukkan kitab rahasia sekte iblis pencari jiwa. Selain bisa membantu Qin Yu menemukan keberadaan Xiaohe, kitab tersebut juga mampu menyerap ingatan dari siluman, sehingga dia bisa mengetahui seluk-beluk dunia bawah laut. Nah, dari kitab rahasia tersebut, Qin Yu mengetahui sedang diburu oleh Sang Mo. Bahkan siluman itu memberikan dekrit berupa token darah 9 iblis untuk melakukan perburuan di seluruh wilayah Goa Merah. Dengan kata lain, setiap langkah Qin Yu di tempat ini tidaklah akan aman.
Dengan adanya fakta tersebut, Xiao Xing lantas meminta Qin Yu berlatih teknik Beiming. Selain teknik yang berasal dari alam rahasia iblis, teknik Beiming juga mampu menyembunyikan auranya dengan cara menggabungkan kekuatan jiwa dan kekuatan bintang. Bahkan bisa mempercepat kultivasinya di masa depan. Sehingga jika bertemu dengan siluman, mereka akan menganggap Qin Yu memiliki kartu as dan bahkan bisa membuat musuh ketakutan karena tidak bisa merasakan auranya. Sementara itu di kediaman Goa Merah, di saat Chage mendapatkan informasi keberadaan Qin Yu, Chapo telah menunjukkan diri dan ingin membantunya melakukan perburuan sehingga adik ketiganya tersebut bisa mendapatkan senjata pemanggil petir dari Sang Mo. Terlebih lagi jika mereka berdua yang notabene berada di ranah Nation Soul bekerja sama, Chapo beranggapan pastilah mudah menghabisinya. Tidak berselang lama, ketika Qin Yu masih kesulitan menggabungkan kekuatan bintang dan kekuatan jiwa untuk menguasai teknik Beiming, dia dikejutkan dengan kemunculan Chapo dan Chage. Bahkan menyadari musuh berada di ranah Nation Soul, Qin Yu lantas memutuskan melarikan diri. Meskipun Qin Yu telah mencoba menghindar, tapi sayangnya dengan tingkat kultivasi di bawah kedua musuhnya, dia terlihat kesulitan melarikan diri. Tapi untungnya saja, ketika dia dalam kondisi terdesak oleh serangan kedua musuh dari dua arah berbeda, Xiao He menunjukkan diri untuk membantunya. Melihat kemunculan seekor burung, Chapo lantas meminta Chage untuk menghadapinya, sementara dirinya akan menghabisi Qin Yu. Sementara itu, di saat Qin Yu merasa heran dengan perubahan tubuh adik angkatnya, Xiao He lantas mengatakan telah menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan garis keturunan. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia mampu menahan kedua musuh, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Qin Yu untuk melarikan diri. Sayangnya, Qin Yu menolaknya, serta meminta Xiao He untuk bersama-sama melarikan diri nantinya. Di tengah-tengah obrolan tersebut, Chage dan Chapo pada akhirnya memulai serangan, sehingga mengharuskan mereka berdua bertarung di dua arah berbeda. Baru saja baku hantam dimulai, baik Chage dan Chapo terlihat menunjukkan bentuk asli mereka sebagai siluman ular, sehingga membuat Qin Yu dan Xiao He terlihat kesulitan menghadapi musuh mereka masing-masing. Pasalnya dalam bentuk asli, kekuatan maupun pertahanan mereka menjadi berlipat ganda. Terlebih lagi dengan ranah kultivasi Nation Soul, hal itu jelas menguntungkan bagi mereka untuk terus mendesak Qin Yu dan juga Xiao He. Di tengah-tengah pertarungan, meskipun Xiao He telah menggunakan kekuatan dari bulan purnama seperti halnya teknik yang sebelumnya dia gunakan untuk melawan Xiangyang, namun sayangnya hal tersebut belum cukup menjatuhkan Chapo, sehingga dia tidaklah bisa bertarung membantu Qin Yu yang saat ini mulai terdesak oleh kemampuan Chage. Terlebih lagi, meskipun Qin Yu telah menggunakan senjata spiritualnya, hal itu tidaklah mampu menembus pertahanan tubuh musuhnya. Di saat Xiao He mencoba memancing Chapo menjauh dari lokasi baku hantam, serta percaya kepada Qin Yu akan menemuinya di luar wilayah Goa Merah, Qin Yu justru memancing Chage menuju wilayah rawa racun. Selain memiliki efek melemahkan pertahanan, racun di tempat ini dikatakan akan membunuh seseorang dalam waktu 2 jam. Meskipun Chage merasa di atas angin, namun dia tidaklah mengetahui Qin Yu mampu menangkal racun dengan perlindungan armor transformasi bintang, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan Qin Yu untuk melakukan serangan balasan. Bahkan dia juga menggunakan teknik pedang penyebaran ilusi.
Meskipun dalam pertarungan, Chage masih terlihat mendominasi, bahkan terus mengandalkan pertahanan untuk menghadang setiap serangan Kinyo, namun seiring berjalannya waktu pasca terkena efek racun dari rawa racun sebelumnya, vitalitasnya mulai melemah, sehingga Kinyo sedikit demi sedikit mampu membalikkan situasi pertarungan. Bahkan setiap serangan senjata spiritualnya terlihat mulai mampu menembus pertahanan musuhnya. Tepat ketika Chage berniat untuk menghabisi Kinyu yang sudah mulai terpojok, Kinyu ternyata masih menyimpan kekuatan luar biasa hebat, serta memberikan serangan telak dengan pedang spiritualnya untuk segera mengakhiri baku hantam. Di saat Chage kembali bangkit dan mencoba untuk menghabisi Kinyu dengan cara gigitan mautnya, Kinyu sendiri tidak ingin menyerah begitu saja, serta melepaskan tinju api meteor untuk benar-benar menghabisi nyawa musuhnya. Kemudian menggunakan cincin penyimpanan untuk menyerap Naschan Soul Chage dan mempercayakan penyembuhan tubuhnya kepada air mata meteor. Bersama dengan hal tersebut, seorang gadis yang juga memiliki air mata meteor di tubuhnya terlihat merasakan keberadaan Kinyu tidak jauh dari lokasinya. Di sisi lain, ketika ketua Goa Merah alias kakak pertama Chage baru saja berhasil memecahkan sebuah segel penyucian untuk membuka kotak giok rahasia, dia tiba-tiba saja dihampiri oleh Chapo yang mengabarkan kalau Chage telah tewas. Di saat ketua Goa merasa emosi adiknya tewas hanya oleh seorang kultivator ranah inti emas, bahkan Chapo justru sibuk ngejar burung hitam, Sang Mo telah memasuki ruangan dan menjelaskan situasi yang sesungguhnya, di mana untuk menangkap buruan alias Kinyu, mereka harus terlebih dulu menangkap burung hitam, sehingga bisa membuat Kinyu menyerahkan diri tanpa harus bersusah payah mencarinya. Mendengarkan hal tersebut, ketua Goa Merah lantas menyebarkan dekrit untuk memburu Xiaohei. Sementara itu, Kinyu terlihat sadarkan diri di sebuah tempat misterius. Meskipun berada di dasar lautan, tempat ini terlihat seperti berada di daratan. Dan di sini dia bertemu dengan seorang kultivator kuat bernama Jianglan. Namun Kinyu yang tidak ingin identitasnya terungkap, lantas menggunakan nama Liu Xing. Tepat ketika Kinyu mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya, Jianglan lantas mengatakan bukan dirinya yang menyelamatkannya, di mana orang tersebut adalah Jiang Li, gadis cantik yang sebelumnya sempat kita bahas. Melihat kecantikan Jiang Li jelas membuat Kinyu benar-benar terpukau bahkan hampir lupa diri. Namun untungnya Jiang Lan segera menyadarkannya sehingga Kinyu segera mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun Jiang Li justru beranggapan hanyalah membantunya membawa ke tempat ini, sedangkan Kinyu sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mendengarkan hal itu, seketika membuat Kinyu menyadari satu hal, di mana ketika berada di dekat Jiang Li, air mata meteor di tubuhnya tiba-tiba saja mengalami peningkatan berkali-kali lipat, seolah-olah terkoneksi. Namun dia belumlah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di saat Kinyu merasa heran kenapa mereka bisa ada di dasar lautan, Jianglan hanya mengatakan kalau Jiang Li sangat menyukai tempat ini, sehingga dia menemaninya berada di tempat ini dan tiba-tiba... Nah, Wukong yang baru saja muncul bernama Huo Fei. Selain murid dari Jiang Li, Huo Fei ternyata adalah siluman kera air api yang sangat langka, bahkan sudah berada di ranah Naschan Soul. Namun karena sifatnya usil alias jahil, Jianglan selama ini tidak mengizinkan Huo Fei meninggalkan tempat ini. Pasalnya jika dibiarin main keluar, dia pastilah akan membuat onar. Tidak sampai di sini, meskipun Huo Fei memiliki kekuatan di atas Kinyu, namun dikarenakan Kinyu memiliki sifat tenang layaknya seorang kultivator sejati, Jianglan lantas memintanya untuk memanggil Kinyu dengan sebutan kakak. Mengesampingkan hal tersebut,
Qin Yu lantas meminta izin kepada Jianglan untuk meminjam pondok bambu sebagai tempat latihan. Tidak menolaknya, Jianglan justru memberikan segel di pondok bambunya, sehingga hanya Qin Yu yang bisa memasukinya. 麻烦把酒具洗了。 Di sisi lain, Chapo dan anggota siluman Goa Merah terlihat mulai menjalankan tugas untuk memburu Xiaohe. Sedangkan Qin Yu telah kembali gagal menguasai teknik Beiming, sehingga sempat membuatnya merasa frustasi. Di saat Xiao Xing mengatakan kunci sukses adalah tenang, hal itu seketika membuat Qin Yu mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri, serta berniat untuk sementara waktu tinggal di tempat ini sampai menguasai teknik Beiming. Selain itu juga, dengan adanya fakta Jianglan dan yang lainnya bisa tinggal di tempat ini, maka sudah membuktikan mereka bukan orang biasa. Tidak berselang lama, Qin Yu mendapatkan panggilan dari Huo Fei, di mana tujuannya datang untuk menantangnya duel baku hantam. Asalkan Qin Yu bisa mengalahkannya, dia barulah mau memanggilnya dengan sebutan kakak. Di saat baku hantam baru saja dimulai, Jiang Li telah memainkan sebuah harpa, sehingga membuat baku hantam semakin terasa sangat intens. Terlebih lagi, Qin Yu haruslah menghadapi siluman yang berada satu level di atasnya. Di tengah-tengah pertarungan dan terus ditekan oleh Huo Fei, Qin Yu seolah-olah menyadari satu hal, di mana musik harpa yang dimainkan Jiang Li bukan hanya sebuah musik biasa, melainkan seperti sebuah arahan untuknya. Nah, ternyata musik yang dilantunkan Jiang Li merupakan sebuah sinyal yang menandakan Huo Fei belum mampu menguasai tongkat miliknya, di mana hal itu terbukti ketika Qin Yu dengan mudah memblokir serangan terakhir yang dilepaskan Huo Fei. Merasa tidak terima Jiang Li ikut campur dalam pertarungan, Huo Fei beranggapan pertarungan kali ini tidaklah sah, serta berniat untuk menantangnya di lain waktu. Keesokan harinya, ketika Jiang Li sedang mengobati salah satu wanita siluman ikan penghuni kolam, Qin Yu kembali dibuat terpukau. Pasalnya Jiang Li terlihat memiliki kemampuan sangat unik. Melihat Qin Yu memperhatikannya sampai nggak kedip jelas membuat Jiang Li merasa heran. Sementara Qin Yu langsung mengungkapkan merasa kagum dengan kemampuannya. Jiang Li menegaskan, kemampuannya adalah rahasia dari sektenya, namun memanglah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Di saat Jiang Li pamit undur diri, si Onyet justru mengejek Qin Yu mulai menyukai Jiang Li. Bahkan tanpa terduga, dia mengambil cincin warisan miliknya, mengajaknya adu kecepatan. Asalkan Qin Yu mampu menangkapnya, dia barulah mau mengakuinya sebagai kakak. Di waktu yang sama dengan hal itu, Jiang Li terlihat mandi di sebuah danau. Emang dasarnya monyet, Huo Fei justru mengambil baju Jiang Li dan meletakkan cincin warisan di tempat ini. Sehingga kalian udah tahu ya kan apa yang bakalan terjadi. Dengan perasaan malu, serta menjelaskan hal yang sebenarnya, Qin Yu lantas memberikan baju miliknya kepada Jiang Li, serta mengambil cincin warisan dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, ketika Qin Yu beralasan sedang mempercepat penyerapan energi langit dan bumi karena tidak menggunakan baju kepada Jianglan, Jiang Li telah tiba di tempat ini sambil menahan Huo Fei. Dia juga berterima kasih kepada Qin Yu telah meminjamkan baju kepadanya. Melihat sikap Qin Yu kepada Jiang Li, Jianglan tiba-tiba saja memohon kepada Qin Yu untuk tidak sampai jatuh hati kepada Jiang Li. Pasalnya konsekuensinya bisa tidak terbayangkan. Waduh, ada apa nih sama Jiang Li? Ada yang tahu nggak guys? Komen ya guys ya.
Singkatnya, seiring berjalannya waktu, Xiaohe terus-menerus mencoba melarikan diri dari kejaran pasukan siluman Goa Merah. Sedangkan Qin Yu juga berusaha menguasai teknik beiming. Tapi sayangnya selama waktu itu juga, dia terus-menerus gagal dalam percobaan. Sampai akhirnya, ketika tanpa sengaja mendengar ada suara Xiaohe tidak jauh dari lokasinya, Qin Yu bergegas keluar dari barier pelindung untuk menyelamatkan Xiaohe dan membawanya ke tempat Jianglan. Malam harinya, ketika Xiaohe menjelaskan detail kejadian kepada Qin Yu bisa dikejar oleh siluman Goa Merah, serta kematian Chage menimbulkan kemarahan ketua siluman, Wu Fei tiba-tiba saja menunjukkan diri dan menantang Xiaohe baku hantam. Seiring berjalannya waktu dan Qin Yu masih saja belum mampu menguasai teknik beiming, serta selalu saja memperhatikan Jiang Li, seketika membuat Xiaohe menyadari sesuatu. Sampai akhirnya, menyadari tempat ini terlalu nyaman dan tidak mendapatkan peningkatan apapun, Xiaohe lantas berniat untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun Qin Yu sempat melarangnya dengan alasan dia belumlah menguasai teknik beiming, serta di luar sana sangat berbahaya, namun Xiaohe tidaklah memperdulikannya. Pasalnya dia menyadari kalau Qin Yu bukan hanya ingin melatih teknik beiming, melainkan dia juga kepincut sama Jiang Li. 大哥，后会有期。 Wadidaw, begitulah alur cerita Donghua Transformasi Bintang part 4 ya guys ya. Gimana guys, lanjut gak nih? Kita udah di pertengahan season 2 ya guys ya. Dan sebentar lagi bakalan masuk ke season 3. Kalau mau lanjut, komen ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-videonya. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. To claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna